Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Ini adalah permasalahan ya, karena pembelajaran kita juga berbasis pada masalah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang kalian alami ya, masalah yang sama yaitu tidak memahami potensi diri. Makanya kita bahas tentang topik ini. Oke, saya mulai ya pembelajarannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pemahaman diri dan potensi diri. Ya. Jadi kenapa kita perlu memahami ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah yang dialami oleh kalian sendiri. Kalian tidak hanya kalian, juga kelas yang lain juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu tidak memahami potensi diri. Makanya saya bahas tentang topik ini supaya kita bisa sama-sama mencari solusi, mencari alternatif yang bisa, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bisa kalian nantinya bisa memahami potensi diri kalian masing-masing. Gitu. Selanjutnya, untuk tujuan layanannya di sini adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku mengenal dirinya sendiri serta dapat mengembangkan potensi dirinya. Itu adalah tujuan layanannya, supaya nanti kalian memahami dan mengenal diri kalian yang pertama, kemudian yang kedua memahami potensi diri yang ada pada diri kalian. Oke, sebelumnya saya ingin tanya, apakah ada yang tahu apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan ya, kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi di sini dikatakan bahwa potensi diri adalah kemampuan dan kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri. Dengan kata lain, masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Jadi memang potensi diri ini masih tersimpan ya, belum keluar kalau kita belum melakukan sesuatu aktualisasi melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Jadi kita perlu ada action dulu supaya potensi diri ini bisa keluar, bisa kita ketahui, gitu ya. Lanjut, di sini mengenal diri, siapa saya? Ya, kenapa kok kita perlu mengenal diri? Ya, sebelum memahami potensi diri, kita harus tahu diri kita sendiri. Kita sukanya apa, hobi kita apa, bidang yang kita kuasai itu apa ya, itu yang harus kita ketahui dulu di awal ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengetahui potensi diri sebelum kita mengenal diri kita sendiri ya, gitu. Kemudian selanjutnya untuk mengenali diri, ini ada tips mengenali potensi diri ya. Sini ada 5 poin ya. Yang pertama, kenali diri sendiri ya. Kenali diri sendiri di sini adalah kita harus tahu apa kelebihan kita, apa bidang kita, kemudian apa yang kita kuasai, apa kesukaan kita, mungkin dari hobi kita juga kita bisa ketahui tentang diri kita sendiri. Di awal itu kita harus tahu, kenali diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Kenapa tujuan hidup ini penting dalam kita mengenali potensi diri? Mungkin dari tujuan hidup kita bisa tahu potensi diri kita itu apa. Misalnya Mas Sudir ya, punya tujuan hidup ingin jadi pengusaha ya, ingin jadi pengusaha. Dari tujuan hidup itu mungkin Mas Sudir bisa melakukan satu tindakan, satu perilaku yang mencerminkan untuk bisa menunjukkan untuk bisa mengarah ke tujuan hidupnya ya. Itu adalah salah satu usaha untuk kalian, untuk Mas Sudir menunjukkan potensi dirinya. Contohnya berusaha mencoba untuk berjualan atau mungkin menawarkan satu barang, membuka satu usaha. Itu adalah salah satu usaha untuk Mas Sudir mengaktualisasi dirinya untuk bisa menunjukkan apakah potensi diri kita itu ada di situ atau enggak sih, bidangnya sesuai atau tidak sih, sesuai dengan tujuan hidup kita atau tidak gitu. Kalau dari tujuan hidup. Selanjutnya yang ketiga, kenali motivasi hidup. Jadi motivasi hidup juga penting ya untuk kita mengenali diri. Kenapa kok penting? Karena ketika kita mengalami kegagalan dalam kita mencari atau mengenali potensi diri, itu kita butuh ada motivasi ya, butuh ada motivasi supaya kita tidak begitu saja menyerah gitu ya. Jadi ada motivasi dalam hidup kita, dalam tujuan kita mencapai satu tujuan atau menggali potensi diri kita, kita juga butuh adanya motivasi itu untuk mengontrol ya, supaya kita tetap bisa stabil dalam mencapai satu tujuan dan menggali potensi diri kita. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Kalau misalnya kok
Mas Arjun mungkin ya pengen ketika disuruh tampil di depan oleh saya misalnya, suruh menyanyi, kok kalimat apa jawabannya sudah tidak bisa, itu sudah negatif thinking ya. Jadi kamu belum mencoba tapi kok sudah bilang kalau kamu itu tidak bisa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, potensi diri itu kan masih tersimpan ya. Kalau kita tidak mencoba, ya kita tidak akan tahu kita ada potensi atau tidak. Setidaknya kita mencoba dulu, apakah kita bisa atau tidak, ya itu urusan nanti itu ya. Jadi jangan negatif thinking dulu. Itu contohnya ya. Kemudian yang terakhir, jangan mengadili diri sendiri. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri kalau misalnya dalam proses kita menggali potensi diri itu kita mengalami kegagalan ya. Ketika kita misalnya kok gagal di satu bidang, jangan sampai kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena memang setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Kita itu berbeda satu sama lain ya. Tidak semua orang itu sama, tidak semua orang itu bisa melakukan satu hal yang dalam bidang tertentu itu kita beda-beda ya, kita punya kemampuan masing-masing gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis dari potensi diri itu ya, ada 4 potensi diri yang bersifat biologis, yaitu karunia Tuhan, di mana manusia itu telah dibekali dengan kelengkapan fisik yang sempurna. Contohnya di sini adalah misalnya kalian diberikan fisik good looking ya, yang bisa kalian gunakan nantinya mungkin untuk menjadi seorang aktor dan aktris ya, atau jadi model ya. Itu dari yang bersifat biologis. Yang kedua, ada potensi akademis atau belajar. Ini hubungannya biasanya dengan pembelajaran ya. Contohnya anak-anak yang punya IQ di atas rata-rata, mungkin yang jenius, bisa mengikuti berbagai macam kegiatan yang hubungannya dengan akademik ya, itu bisa berprestasi di akademik, baik itu tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, mungkin itu adalah salah satu potensi juga. Selanjutnya potensi diri yang bersifat psikologis, ini adalah salah satu dorongan ya. Biasanya psikologis itu adalah kemampuan seperti tekad, seperti kemauan gitu ya. Kalau psikologis seperti itu ya. Jadi kita butuh adanya dorongan-dorongan dari dalam diri kita, itu adalah potensi juga untuk bisa nanti kalian bisa percaya diri. Mungkin kan tidak semua orang punya kepercayaan diri yang tinggi ya, punya keyakinan yang tinggi ya dalam satu hal. Itu adalah salah satu potensi yang bisa kita jadikan modal nantinya untuk bisa lebih menguasai satu bidang gitu. Itu contohnya. Kemudian potensi diri yang bersifat spiritual, keimanan, ini hubungannya dengan keagamaan ya. Misalnya Mas dan Mbak di sini ada punya potensi untuk berdakwah mungkin, atau mungkin jadi salah satu dai, itu juga salah satu potensi juga gitu ya. Di sini ada faktor-faktor yang membuat potensi diri bisa tergali. Yang pertama, percaya diri. Kenapa kok percaya diri ini bisa jadi salah satu faktor-faktor yang bisa membuat potensi diri ini bisa tergali? Jadi percaya diri ini itu penting. Jadi dalam kita menggali potensi diri itu butuh adanya percaya diri supaya kita bisa bertindak dengan yakin ya. Kemudian melakukan sesuatu dengan yakin, tidak ada keraguan. Ketika kita percaya diri, otomatis akan mudah dalam kita menggali potensi diri itu. Kemudian yang kedua di sini ada hobi dan minat ya. Kenapa hobi dan minat juga masuk ke dalam faktor-faktor yang membuat potensi diri ini bisa tergali? Ya karena memang dalam menggali potensi kita juga beracuan pada hobi dan minat juga. Ketika kita punya hobi, kemudian punya minat dalam bidang tertentu, itu juga bisa menjadi salah satu referensi kita dalam menggali potensi diri. Begitu ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya pergaulan. Kenapa pergaulan ini penting juga? Karena pergaulan ini adalah salah satu penunjang dalam kita bisa menggali potensi diri. Yaitu ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin punya bidang yang sama, punya bidang yang mungkin mendukung potensi kita bisa tergali. Misalnya dalam bidang olahraga, kita bergaul dengan orang yang suka olahraga, kita punya potensi di bidang olahraga, otomatis kita akan bisa tergali potensinya. Seperti itu ya. Oke, itu tadi materi yang saya sampaikan. Oke, saya harap semuanya sudah bisa memahami potensi dirinya masing-masing nantinya setelah melaksanakan kegiatan strategi yang sudah dilaksanakan.